Nah, teman-teman, periode demokrasi liberal di Indonesia itu berlangsung dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 hingga 5 Juli 1959 setelah Indonesia itu mengadopsi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menggantikan Undang-Undang 1945. UUDS 1950 itu menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri itu menjadi kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif sementara, atau presiden hanya berfungsi sebagai simbol negara. Nah, teman-teman, sistem sistem ini memberi ruang bagi partai-partai politik untuk memainkan peran dalam politik Indonesia dengan banyak partai yang berlomba untuk mendapatkan dukungan di parlemen. Pemilu diadakan untuk memilih anggota atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menjadi pusat kekuasaan. Namun, sistem parlementer ini tidak menghasilkan stabilitas pemerintahan yang kuat karena koalisi partai yang terbentuk seringkali rapuh dan pemerintahan seringkali berganti dalam waktu yang singkat dengan lebih dari 10 Perdana Menteri yang menjabat dalam periode 9 tahun tersebut. Ketidakstabilan politik ini itu menyebabkan pemerintahan yang lemah dan seringnya ketegangan antar partai sebagai reaksi terhadap situasi ini. Nah, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan Konstituante atau lembaga yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dan mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar dan dimulainya dengan demokrasi terpimpin, yang dimana Soekarno itu memiliki kendali yang lebih besar di dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan bagaimana itu demokrasi liberal, sekarang saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Teman-teman, demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari 5 Juli 1959. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan apa itu demokrasi liberal, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana itu demokrasi terpimpin. Teman-teman, demokrasi terpimpin di Indonesia itu berlangsung dari tanggal 5 Juli 1959 hingga dengan tahun 1965 setelah Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan negara kepada Undang-Undang 1945. Teman-teman, periode ini ditandai oleh perubahan yang signifikan di dalam pemerintahan dan politik Indonesia. Nah, berikut itu ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan presiden yang kuat. Soekarno itu menjadi pusat kekuasaan dengan peran yang lebih dominan daripada sebelumnya. Nah, di dalam sistem ini, presiden memiliki otoritas yang lebih besar di dalam pengembalian keputusan tanpa terlalu bergantung pada lembaga legislatif atau partai politik. Yang kedua ada partisipasi politik terbatas. Meskipun ada sistem multipartai, kekuatan partai-partai politik menjadi terbatas. Nah, itulah sebabnya Soekarno membentuk Nasakom yang terdiri atas nasionalisme, agama, dan komunisme. Sebuah koalisi ideologi yang melibatkan berbagai elemen politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, habis itu Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang ketiga ada pengaruh PKI. Pada masa ini, Partai Komunis Indonesia memperoleh pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan berkat koalisi Nasakom. Nah, PKI ini mendapatkan posisi yang strategis di dalam kabinet dan dalam pemerintahan. Yang keempat ada penyimpangan demokrasi. Demokrasi terpimpin mengurangi prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku pada periode sebelumnya. Parlemen tak lagi berfungsi dengan baik dan banyak keputusan penting diambil tanpa melalui proses legislatif yang terbuka. Kebebasan pers dan oposisi juga dibatasi.
Yang kelima itu teman-teman, ada gerakan ekonomi dan sosial. Soekarno mendorong kebijakan nasionalisme ekonomi, termasuk pengambil alihan perusahaan-perusahaan asing dan upaya memperkuat ekonomi Indonesia dengan pembangunan yang besar-besaran. Namun, kebijakan ekonomi ini tak sepenuhnya berhasil dan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Nah, dan yang terakhir tuh teman-teman, ada yang namanya krisis politik. Pada akhir periode ini, ketegangan antara militer PKI dan kelompok lainnya semakin meningkat dan menciptakan ketidakstabilan politik yang memuncak pada gerakan 30 September 1965 atau 63 OS yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Soekarno. Nah, teman-teman, pada tahun 1965, situasi politik semakin memburuk, yang akhirnya mengarah pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto melalui Orde Baru, dan demokrasi terpimpin pun berakhir pada saat itu.